Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi teori graf dengan pokok bahasan yakni jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan siklus. Nah, sebelum lanjut, silakan dukung channel ini dengan cara subscribe dan like video ini jika kamu suka dan share ke banyak orang. Terima kasih. Nah, baik, pembahasan yang pertama yakni adalah jalan atau walk. Nah, sebuah jalan, walk dalam graf G misalnya, adalah suatu barisan tak kosong. Ya, dalam notasinya W adalah V0, E1, P1, E2, P3 dan seterusnya, EI, PI dan seterusnya, EK, PK. Nah, yang suku-sukunya ini berupa simpul dan sisi. Ini ya, yang diurutkan secara bergantian, artinya simpul, sisi, dan seterusnya. Sedemikian hingga PI dikurang 1 dan PI adalah ini titik-titik akhir dari sisi EI. Untuk I di sini adalah internal atau simpul dalam ya, lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari K. K ini merupakan panjang jalan. Nah, P0 sendiri itu disebut sebagai simpul awal ya. Nah, P0 sendiri yang ini itu disebut sebagai simpul awal atau simpul asal. Kemudian PK yang ini itu disebut simpul akhir dari suatu graf ya. Nah, kemudian PI disebut simpul internal. V ini adalah simpul internal atau simpul di dalam jalan ya, yang termuat dalam graf. Nah, perhatikan bahwa panjang jalan ya kita notasikan sebagai K adalah banyaknya sisi dalam W. Artinya W ini adalah notasi daripada jalan. Nah, kemudian ada lagi disebut ada namanya jalan tertutup dan ada jalan terbuka. Nah, sebuah jalan disebut tertutup apabila simpul awalnya, ini simpul awal, itu sama dengan simpul akhir atau V0 sama dengan PK. Sedangkan jalan terbuka adalah simpul awal yang tidak sama dengan simpul akhir atau dinotasikan V0 tidak sama dengan PK. Nah, itu definisi terkait dengan jalan atau walk. Yang kedua, ya nanti kita lebih lanjut untuk contohnya. Nah, ada jejak atau trail. Nah, jejak pada suatu graf adalah jalan yang sisi-sisinya berbeda. Nah, ini menyangkut kembali kepada jalan. Berikutnya ada lintasan atau path. Nah, lintasan pada suatu graf adalah jalan yang semua simpulnya berbeda. Itu mengenai lintasan. Kalau tadi jejak adalah jalan yang sisi-sisinya itu berbeda. Sedangkan kalau lintasan, jalan yang semua simpulnya berbeda. Yang keempat, sirkuit ya, itu merupakan jalan tertutup, yaitu sirkuit yang tidak memiliki sisi berulang, tetapi mungkin simpulnya itu berulang. Yang kelima, ada siklus ya. Siklus ini merupakan jalan tertutup di mana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal atau simpul akhir. Nah, itu penjelasan singkat mengenai ya, definisi dari jalan, jejak, lintasan, sirkuit, dan siklus. Nah, selanjutnya ini ada sebuah bagan yang saya berikan supaya kita lebih bisa memahami tentang perbedaan-perbedaan daripada jalan, lintasan, jejak, siklus maupun sirkuit. Nah, dikatakan di sini bahwa kalau jalan itu memenuhi lintasan maupun jejak ya. Nah, lintasan sendiri kita bisa simpulkan bahwa tidak ada simpul atau sisi yang berulang. Itu poin utamanya. Kalau jejak atau trail ini tidak ada sisi yang berulang, tapi simpulnya itu dapat berulang. Itu perbedaannya. Tadi dikatakan bahwa kalau lintasan, simpul maupun sisinya itu tidak ada yang berulang.
Sedangkan kalau jejak itu sisinya saja yang berulang, ya tidak berulang, tetapi simpulnya itu dapat berulang. Nah, kemudian ada namanya di bawah lintasan ini itu ada siklus, ya. Itu merupakan lintasan tertutup, ya. Merupakan siklus. Juga jejak tertutup itu juga namanya sirkuit. Nah, ada catatan di sini yang jadi poin besar kita bahwa setiap lintasan itu adalah jejak. Nah, tetapi setiap jejak tidak harus berupa lintasan. Itu perlu dipahami. Nah, kemudian setiap siklus adalah sirkuit. Nah, dari beberapa referensi ada juga yang mengatakan bahwa siklus itu sama dengan sirkuit, ya. Tetapi saya di sini membedakan supaya nanti kita bisa paham sama-sama mengenai siklus maupun sirkuit. Nah, setiap siklus itu adalah sirkuit, tetapi sirkuit tidak harus berupa siklus. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan sebuah tabel yang dimana kita bisa bedakan nanti yang mana termasuk jalan, jejak, maupun lintasan. Nah, konsepnya ini ya, ada 3 kita mau bahas di sini. Nah, berkaitan dengan simpul atau titik maupun sisi. Nah, dalam konsep jalan atau walk, simpul atau titiknya itu boleh berulang, ya, itu. Kemudian juga sisi boleh berulang. Ya. Nah, konsep daripada jejak atau trail itu simpul atau titiknya boleh berulang, tetapi sisinya tidak berulang. Konsep daripada lintasan, ya, simpulnya tidak berulang maupun juga sisinya tidak berulang. Jadi nanti poin yang mau kita sama-sama selesaikan, ya, terhadap contoh yang akan diberikan. Nah, mungkin ini slide yang ketiga, bagan maupun konsep-konsep daripada jejak, jalan, lintasan, supaya kita bisa memahami keterkaitan antara simpulnya maupun sisinya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perhatikan graf berikut. Nah, kita mau melihat atau menyelesaikan contoh yang berkaitan dengan jalan. Nah, jalannya di sini itu dinotasikan dengan W, ya, volt. Nah, dimulai dari P1, kemudian E2 ke P5, kemudian V5 ke E3, ke P4, kemudian dari P4 ke E5, E5 ke V6, V6 ke E6, kemudian P5. Ini adalah sebuah jalan, ya? Sebuah jalan. Konsepnya adalah simpul atau titiknya boleh berulang, sisinya juga begitu, boleh berulang. Jadi kan ini simpulnya, apakah ada yang berulang? Ini P5 dengan P5, itu boleh, ya. Kemudian panjang jalannya adalah 4. Nah, panjang jalan di sini, ya, kita tahu bahwa sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa panjang jalan itu adalah mengikuti berapa banyak sisi dalam jalan atau dalam walk ini. Ini kan ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 4 panjang jalannya. Kemudian, nah, ini ada juga walk atau jalan yang juga panjangnya 4. Tapi di sini ada perbedaan dari anggotanya, ya. Nah, ini kan dimulai dari P1. Sebelumnya saya hapus yang ini. Nah, P1, kemudian E2 ke P5, P5 ke E6, kemudian ke P6, kemudian E5 ke P4, P4 ke E1, terakhir ke P1. Ini juga merupakan jalan. Di mana letak perbedaannya? Coba kita lihat. Nah, yang pertama ini merupakan jalan terbuka karena simpul awal tidak sama dengan simpul akhir. Beda kalau yang kedua ini merupakan jalan tertutup namanya. Karena simpul awal itu sama dengan simpul akhir yang panjangnya adalah 4. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, contoh daripada jejak atau trail. Nah, di sini, ya, jejaknya itu dimulai dari
Kita perhatikan. Kita hapus dulu yang ini. Nah, jejaknya dimulai dari P1, kemudian E2, ke P5, kemudian V5 ke E3, kemudian ke P4, V4 ke E4, E4 ke V2, ya. V2 ke E9, E9 ke V6, V6 ke E6, kemudian ke V5, kemudian ke E7, E7 ke V3. Nah, itu. Ini merupakan jejak, ya. Jejaknya ada konsepnya bahwa simpul boleh berulang dan sisinya tidak boleh berulang. Coba kita perhatikan. Simpul yakni P1, P5, ya, dan seterusnya. Nah, simpulnya dia boleh berulang. Ada kesimpul yang berulang? Ini ada V5. 1, ini juga V5. Itu berulang, ya. Kemudian sisinya tidak boleh berulang. Adakah sisi yang berulang? E2 kita perhatikan, E2, E3, E4, E9, E6, E7. Ternyata terbukti. Ini merupakan jejak dengan panjang jalan 6. 6 kenapa 6? Karena kita melihat banyaknya sisi dalam jalan ini, ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6. Baik, yang ketiga kita mau pahami tentang konsep lintasan. Adapun contohnya bahwa konsepnya ini simpul dan sisinya itu tidak berulang. Nah, untuk lintasan sendiri itu jalan daripada lintasan seperti ini. Nah, kita mau buktikan dengan panjang jalannya adalah 5. Dimulai dari P1, kemudian ke E1, E1 ke P4, kemudian ke E3, kemudian P5, P5 ke E6, E6 ke P6, kemudian ke E9, kemudian P2, E8, P3. Ini adalah sebuah lintasan karena setiap simpulnya maupun sisinya itu tidak ada yang berulang. Nah, kemudian sirkuit. Nah, sirkuit kita tahu adalah jalan tertutup, ya, sebuah jalan tertutup yang tidak memiliki sisi berulang, tetapi mungkin memiliki simpul berulang. Ya, itu namanya sirkuit. Nah, coba kita perhatikan jalan daripada sirkuit. Itu dimulai dari P1. Sebelumnya kita hapus ini. P1, kemudian ke E2, E2 ke P5, P5 ke E6, E6 ke P6, kemudian E9, kemudian P2, kemudian E8 ke P3, kemudian E7 ke V5, V5 ke E3, E3 ke E4, kemudian E1 dan terakhir ke P1. Ini merupakan sirkuit yang dimana tidak memiliki sisi berulang, ya, tidak ada sisi yang memiliki pengulangan, tetapi memiliki simpul berulang. Itu merupakan sirkuit dengan panjang 7. Kita menghitung daripada jumlah sisi yang ada pada jalan ini, ya. Nah, yakni 1 E2, 1, kemudian E6, kemudian E9, E8, E7, E3, E1 itu sebanyak 7. Nah, terakhir siklus. Siklus sendiri dia juga merupakan jalan tertutup di mana tidak ada simpul lain yang diulangi selain simpul awal maupun simpul akhir. Nah, itu kalau siklus. Nah, perhatikan jalan daripada siklus ini, ya, dengan panjang jalan 4. Dimulai dari P1. Ya, kita hapus terlebih dahulu. P1, kemudian E1, dari E1 ke P4, P4 ke E5, E5, P6, P6 ke E6, ya. Kemudian P5, kemudian E2, dan terakhir adalah P1. Ini merupakan siklus. Kenapa? Karena setiap sisinya tidak ada yang berulang,
kecuali simpulnya ini sama dengan simpul awal sama dengan simpul akhir. Itu merupakan siklus dengan panjang jalan 4. Kita menghitung dari banyak sisinya di dalam 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 jalan daripada siklus ini. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai jalan, jejak, lintasan, sirkuit, siklus. Semoga kita bisa memahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah simak dan nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.